Selamat sore Pak, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada presentasi ini kami akan membahas 3 materi, yaitu genesa batubara, analisis kualitas batubara, dan penyembuhan polrek. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu genesa batubara. Genesa sendiri memiliki pengertian, yaitu tempat atau lingkungan di mana suatu mineral terbentuk. Sedangkan batubara adalah salah satu bahan bakar fosil atau batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Terdapat juga definisi batubara oleh beberapa ahli. Di antaranya, segmen pada tahun 1958 yang berpendapat batubara merupakan suatu benda padat karbonan berkomposisi mineral. Yang kedua, The International Handbook of Coal Petrography pada tahun 1963 yang menjelaskan batubara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawetan, diikat oleh proses konveksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan yang diawali pada kedalaman yang tidak terlalu dangkal. Yang ketiga adalah Thiessen pada tahun 1974 memiliki dua pengertian, yaitu suatu benda padat yang kompleks terdiri dari bermacam-macam unsur yang mewakili banyak komponen kimia, dan juga suatu benda padat organik yang memiliki komposisi kimia yang sangat rumit. Dan yang terakhir adalah Ahmad Sujono pada tahun 1992 yang memiliki pengertian bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu, terdapat teori pembentukan batubara. Teori pembentukan batubara dibagi menjadi dua, yaitu teori in situ dan teori real. Teori in situ merupakan batubara yang terjadi di tempat asal tumbuhan tersebut berada, di mana tumbuhan yang telah mati akan langsung tertimbun lapisan sedimen dan kemudian mengenai proses pembatubaraan tanpa mengalami proses perpindahan tempat. Sedangkan teori drift merupakan kebalikan dari teori in situ, di mana batubara yang terbentuk tidak berasal dari tempat tumbuhan itu berada, di mana tumbuhan yang telah mati akan terangkut air hingga terkumpul di suatu tempat dan mengalami proses sedimentasi dan pembatubaraan. Terdapat pula proses pembentukan batubara. Proses pembentukan batubara dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama adalah pembusukan. Bagian-bagian tumbuhan yang lunak akan diuraikan oleh bakteri anaerob. Kemudian memasuki proses pengendapan, di mana biasanya di lingkungan yang berair, akumulasi dari endapan ini dengan endapan-endapan sebelumnya akhirnya akan membentuk lapisan gambut dan memasuki lapisan dekomposisi, di mana lapisan gambut akan mengalami perubahan melalui proses biokimia dan mengakibatkan keluarnya air dan sebagian hilangnya sebagian unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida, dan memasuki pada proses yang keempat, yaitu geotektonik. Lapisan gambut akan mengalami kompaksi akibat adanya gaya tektonik dan kemudian akan mengalami perlipatan dan perpatahan dan memasuki proses yang terakhir, yaitu erosi. Erosi merupakan proses penyikikan pada permukaan batubara yang telah mengalami proses geotektonik. Permukaan yang telah terkelupas akibat erosi inilah yang hingga saat ini masih dieksploitasi oleh manusia. Adapun tumbuhan yang membentuk batubara, diantaranya alga yang berasal dari zaman Prekambrium hingga Ordovisium dan bersel tunggal. Yang kedua adalah Silophyta yang berasal dari zaman Zilut hingga Devon Tengah, dan juga Pteridophyta yang berasal dari umur Devon atas hingga Karbon atas. Adapun Gymnospermae yang berasal dari kurun waktu mulai dari zaman Permian hingga Kapur Tengah. Dan yang terakhir adalah Angiospermae dari zaman Kapur atas hingga sini.
Kualitas batu bara secara esensi merupakan sifat fisik dan kimia batu bara yang mempengaruhi potensi pemanfaatannya secara komersial. Selama sifat fisik dan kimianya memenuhi syarat, maka batu bara dinyatakan memiliki kualitas yang baik sehingga berpotensi untuk ditambang dan kemudian dijual. Beberapa parameter dari kualitas batu bara ini diantaranya analisis proximate, analisis ultimate, analisis hasil analisis, nilai kalori, HGI. Perlu diketahui bahwa HGI itu merupakan sifat fisik dari batu bara yang menyatakan kemudahan batu bara untuk dipulverize sampai ukurannya itu 200 mes atau sekitar 75 mikron. Lalu ada total sulfur, karakteristik abu batu bara, karakteristik sifat kokas batu bara, dan klasifikasi batu bara. Yang pertama ada analisis proximate, yaitu untuk memperkirakan kinerja bahan bakar saat pemanasan dan pembakaran, antara lain kadar air, zat terbang, kadar kalori, dan abu. Nah, analisis ini digunakan untuk menentukan rank batu bara, rasio pembakaran, dan digunakan untuk mengkonversi basis analisis untuk menguji parameter. Lalu ada kadar air. Kadar air ini adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah, bebatuan, dan sebagainya. Total air ini terdiri dari air permukaan dan air bawaan. Kadar air ini sangat penting dalam menentukan konversi basis pelaporan hasil analisis. Equilibrium itu merupakan nilai TM saat batu bara ditambang dan menentukan rank dari batu bara terutama untuk low rank coal. Total moisturizer atau TM ini sangat penting untuk menentukan harga jual dari batu bara. Selanjutnya mengenai volatil matter, yaitu zat terbang yang ada dalam batu bara, biasanya gas hidrokarbon, terutama gas metan. Volatil matter ini berasal dari pemecahan struktur molekul batu bara pada rantai alifatik di suhu tertentu. Nah, untuk menentukannya, batu bara ini dipanaskan dalam atmosfer yang inert sampai suhunya itu 950 derajat Celcius, yang nantinya akan menghasilkan zat terbang yang berperan untuk mengendalikan asap dan pembakaran. Batu bara yang zat terbangnya itu rendah, terbakar perlahan, dan nyala apinya pendek digunakan untuk pemanasan. Sedangkan volatil matter yang tinggi menyebabkan batu bara untuk terbakar dengan mudah saat injection. Low rank coal ini mengandung volatil matter yang tinggi sehingga memiliki efisiensi yang tinggi juga saat pembakaran. Dan sebagai parameter dalam prediksi keamanan batu bara pada silobin, Miller, atau pada tambang bawah tanah. Semakin tinggi nilai volatil matternya, maka semakin tinggi juga resiko dalam penyimpanannya, terutama dari bahaya ledakan. Selanjutnya mengenai abu. Abu merupakan istilah parameter di mana batu bara dibakar dengan sempurna dan sisa yang tidak terbakar itu disebut abu sisa pembakaran. Abu itu mencerminkan mineral matter yang terkandung dalam material yang dibakar. Dalam batu bara tidak selamanya terjadi karena terjadinya insinerasi batu bara sehingga nilai abu relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai mineral matter yang sebenarnya. Lalu ada karbon tertambat atau fixed carbon yang merupakan parameter selisih 100% dengan jumlah kadar moisture abu volatil matter dan merupakan kadar karbon yang pada temperatur penetapan volatil matter yang tidak menguap. Penggunaan nilai parameter ini sebagai penentu dalam klasifikasi batu bara dalam ASTM standar. Dan untuk keperluan tertentu, fixed carbon ini bersama volatil matter dibuat sebagai full ratio atau disebut juga dengan FC yang dapat dihitung dengan 100 dikurangi persen air dan persen abu dan persen dari zat terbang. Untuk rumusnya dapat dilihat di sini. Karbon tertambat dimanfaatkan pada klasifikasi combustion dan kombinasi batu bara. Selanjutnya mengenai analisis ultimate yang merupakan untuk penentu kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Semakin tinggi rank batu bara tersebut, maka semakin tinggi juga kandungan karbonnya. Sementara kandungan hidrogen dan oksigennya akan semakin berkurang. Sedangkan nitrogen, unsur sifatnya akan bervariasi bergantung dari material pembentuk batu bara tersebut. Lalu selanjutnya mengenai total sulfur. Total sulfur ini terdiri dari sulfur organik dan sulfur anorganik. Sulfur terbentuk sebagai bahan yang stabil disebut sulfur organik dan tersebar secara merata ke seluruh batu bara.
Sulfur yang terikat secara anorganik dalam pirit dan markasit disebut pirit sulfur. Selanjutnya mengenai nilai kalor. Nilai batu bara sebagai bahan bakar, terdapat gross dan net calorific value atau GCV dan NCV. GCV itu yaitu panas total yang diperoleh dari batu bara melalui pengukuran standar dan semua produknya pembakaran dikembalikan pada temperatur ruangan. Sedangkan NCV itu merupakan panas yang diperoleh dari suatu batu bara yang digunakan. NCV dapat dihitung dari GCV dikurangi panas yang hilang karena kadar air produk pembakaran yang tinggal sebagai uap dan panas laten dari air. Nah, nilai kalori ini dihitung dari pengamatan temperatur yang dilakukan sebelum dan sesudah combustion. Sebelum melakukan perhitungan, saya akan memaparkan persamaan yang saya gunakan, yaitu persamaan hukum Pareto. Di mana persamaan pertama yaitu FC, DMMF sama dengan FC dikurang 0,15 dikali S dibagi 100 dikurang M ditambah 1,08 dikali A ditambah 0,55 dikali S dikali 100. Persamaan kedua yaitu volatile matter, DMMF sama dengan 100 dikurang FC, DMMF. Persamaan ketiga, kalori palu, BTU, sama dengan BTU dikurang 50 dikali S dibagi 100 dikurang 1,08 dikali A ditambah 0,55 dikali S dikali 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan kaloreng, di mana telah diketahui data sebagai berikut. Diketahui total moisture sama dengan 28%, inherent moisture sama dengan 20% ADB, volatile matter sama dengan 30%, ash content sama dengan 15% ADB, fixed carbon sama dengan 35% ADB, sulfur sama dengan 1,8% ADB, BTU sama dengan 5050 kilokalori per kilogram. Di mana terdapat keterangan BTU sama dengan British Dermas Unit per pound, FC sama dengan fixed carbon dalam persen, M sama dengan inherent moisture dalam persen, S sama dengan sulfur dalam persen, A sama dengan ash dalam persen, VM sama dengan volatile matter dalam persen, MM sama dengan mineral matter. Dimana perhitungan FC, DMMF sama dengan FC dikurang 0,15 dikali S dibagi 100 dikurang M ditambah 1,08 dikali A ditambah 0,55 dikali S dikali 100 sama dengan 35 dikurang 0,15 dikali 1,8 dibagi 100 dikurang 20 ditambah 1,08 dikali 15 ditambah 0,55 dikali 1,8 dikali 100 sama dengan 35 dikurang 0,27 dibagi 100 dikurang 37,19 dikali 100 sehingga dihasilkan FC, DMMF sama dengan 55,29. Perhitungan pada volatile matter, DMMF sama dengan 100 dikurang FC, DMMF sama dengan 100 dikurang 55,29, maka dapat dihasilkan 44,71. Pada tabel bisa kita lihat bahwasanya terdapat fixed carbon dan volatile matter, di mana nilai fixed carbon semakin ke bawah maka semakin kecil, sedangkan pada volatile matter yaitu kebalikan dari fixed carbon. Sehingga kategori fixed carbon dan volatile matter termasuk dalam kategori low rank. Hitungan pada kalori palu, BTU, MMF sama dengan BTU dikurang 50 dikali S dibagi 100 dikurang 1,08 dikali A ditambah 0,55 dikali S dikali 100 sama dengan 5050 dikurang 50 dikali 1,8 dibagi 100 dikurang 1,08 dikali 15 ditambah 0,55 dikali 1,8 dikali 100 sama dengan 5050 dikurang 90 dibagi 100 dikurang 17,19 dikali 100 dihasilkan kalori palu yaitu 5990. Dari hasil kalori palu bisa kita lihat pada tabel di mana nilai kalori palu semakin ke bawah maka nilainya semakin kecil. Yang saya dapatkan nilai kalori palu yaitu 5990. Sehingga bisa disimpulkan untuk kelas yaitu kelas lignit, kelompoknya yaitu lignit B. Dari kelas bisa kita simpulkan untuk sifat batu bara. Sifat batu bara yang didapatkan yaitu sifat non aglomerat.